Pembangunan kualitas keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Banyak hal yang menjadi aspek penting terkait pembangunan kualitas keluarga. Keluarga yang berkualitas didasari dengan perkawinan yang sah, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, serta bertakwa kepada Tuhan. Baiklah, pembangunan keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya untuk menyusun suatu kebijakan berupa program, kegiatan, juga peraturan-peraturan yang memayungi kegiatan tadi agar supaya memastikan keluarga itu berkualitas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas keluarga. Nah, indikatornya adalah misalnya ketahanan dalam legalitas struktur. Nah, kemudian ketahanan dalam kualitas fisiknya, kualitas ekonominya, kegiatan sosial budayanya, dan juga sosial psikologinya. Pertama, harus disiapkan peraturannya. Kedua adalah bagaimana komunikasi antara keluarga dengan keluarga juga disiapkan di dalam internal keluarga. Kemudian antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dengan perguruan tinggi dan semuanya. Jadi memang tidak gampang menyiapkan ini semua karena cross cutting issue ya, masalahnya itu keluarga itu banyak sekali sehingga banyak terlibat yang harus mempersiapkan itu. Saat ini, indeks kualitas keluarga menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mengukur serta menilai kualitas kehidupan keluarga di berbagai aspek. Serta perlu diketahui bahwa tiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan akan indeks kualitas keluarga, tergantung daripada kebutuhan tiap wilayah di Indonesia. Jadi indeks kualitas keluarga itu awalnya namanya indeks ketahanan keluarga. Ini tolok ukur yang disusun untuk melihat seberapa besar pembangunan itu sudah berdampak kepada kualitas keluarga atau ketahanan keluarga. Nah, ini dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang disebut IKK itu ada 29 indikator awalnya ya, 5 dimensi. Nah, ini bisa diukur untuk setiap mulai dari kabupaten kota, terus kemudian provinsi, terus kemudian secara nasional. Jadi memang mekanismenya ada di dalam panduan yang kalau yang BKKBN punya peraturan badan BKKBN ya, BKKBN-nya itu nomor 3 2022, kalau yang Kementerian PPPA nomor 7. Nah, panduan tadi jelas sekali di situ mengatur mekanismenya, misalnya bagaimana sinergi atau koordinasi antara kementerian, lembaga di pusat ya. Kemudian antara pusat dan daerah dengan pemerintah. Kemudian di daerah antara dinas-dinasnya ya, yang disebut sebagai OPD ya, atau perangkat daerahnya dengan masyarakat atau organisasi masyarakat. Itu ada panduannya. Pembangunan kualitas keluarga menjadi upaya penting yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan membangun hubungan baik dalam keluarga. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, serta berdaya guna di dalam masyarakat. Sebetulnya kok dari sisi rata-rata ya, itu tergolong cukup sedang, sudah lumayan alhamdulillah. Sekitar kalau indeksnya itu dari 0 sampai 100 itu 73 gitu ya untuk Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai perguruan tinggi kalau menurut saya udah wajib membantu ya sebagai mitra gitu. Jadi misalnya bagaimana kegiatan kuliah kerja nyata, tematik gitu ya,
supaya meningkatkan tadi ada daerah-daerah tertentu yang masih kekerasan terhadap anaknya tinggi, perkawinan usia anaknya tinggi, nah itu dibantu didampingi gitu. Atau mungkin ada juga daerah-daerah sudah bagus gitu ya. Nah dengan adanya kuliah kerja nyata tadi, ada penelitian yang bersinergi dengan pemerintah daerah, kita memantau gitu, jangan sampai kejadian-kejadian itu terulang lagi, sehingga program kegiatan itu matching gitu, disinergikan dengan kepentingan untuk perguruan tinggi. Jadi sama-sama akhirnya bisa berbakti atau berkontribusi terhadap ya negara inilah gitu ya. Menurut data ya, ada semacam kayak pergeseran nilai-nilai. Fenomenanya adalah sudah mulai banyak yang tidak mau punya anak, namanya child free ya. Mulai banyak juga yang nggak mau menikah ya, atau delay marriage gitu ya. Atau mungkin ada orientasi seksual yang sesama jenis. Nah, paling tidak inilah unsur-unsur yang bisa mentransformasi atau menggeser demografi. Nah ini sehingga kemungkinan ya ke depan itu pembangunan keluarga atau kebijakannya akan semakin kompleks gitu. Mungkin bagi orang tua yang masih bisa menjaga mengasuh anaknya dengan baik nggak ada masalah. Tapi bagi orang tua yang nggak bisa jaga anaknya protes, mungkin anaknya komplain, anaknya nggak butuh orang tua. Nah ini yang gimana caranya nih supaya kualitas keluarga untuk Indonesia ini lebih baik gitulah ya di masa depan juga. Peran orang tua dalam pembangunan kualitas keluarga sangatlah penting. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk etika, tanggung jawab, serta nilai-nilai moral yang nantinya akan terbentuk menjadi karakter pada anak. Nah, generasi ibu ini adalah generasi yang menyaksikan semua transisi mulai dari norma, mulai dari teknologi gitu ya. Nah, kemudian generasi sekarang ini adalah generasi yang serba ada semuanya kan gitu ya. Bahkan ada WA, nggak ngebayangkan. Sehingga karakternya adalah serba instan, tidak sabaran gitu ya. PD juga, jadi bisa sendirilah gitu. Nah oleh karena itu ibu sebagai seorang akademisi, kedua sebagai pribadi seorang ibu berpesan kepada generasi muda supaya betul-betul kalau ingin berkeluarga ya itu dipersiapkan dulu dengan baik. Disiapkan dulu karakternya gitu ya, disiapkan juga yang lain-lainnya. Jadi kalau dalam teori namanya marriage readiness, kesiapan menikah ini. Komitmen, rasa cinta, serta tanggung jawab menjadi kunci utama dalam menciptakan keluarga bahagia dan juga berkualitas.